Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Farina Adriani, NIM 102-1932. Saya dari kelas SMB. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Rusyid. Yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah karya-karya, yang ketiga adalah pemikirannya, dan yang keempat adalah pendapat saya. Yang pertama adalah biografi. Ibnu Rusyid memiliki nama lengkap yaitu Abu Wahid Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyid. Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Beliau memiliki keluarga yang cukup alim dalam bidang fikih, terutama ayah dan kakeknya dulu pernah menjabat sebagai ketua pengadilan di Andalusia. Latar belakang inilah yang menjadikan Ibnu Rusyid memiliki kesempatan untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam studi-studi keagamaan. Ibnu Rusyid mendapatkan jabatan yang cukup baik dari Abu Yusuf al-Mansur. Kedudukannya pada tahun 1184 sampai 1194 Masehi. Beliau menjabat sebagai raja yang di dalamnya tidak terdapat pikiran atau pendapat, melainkan hanya pendapatnya dan tidak ada kata kecuali dari kata-katanya. Dia lebih dikenal dan dihargai di Eropa bagian tengah daripada di Eropa bagian timur. Yang pertama, Ibnu Rusyid mendapatkan penghargaan dari Eropa bagian tengah dengan cara masyarakat Eropa bagian tengah melakukan penerjemahan tulisan-tulisan Ibnu Rusyid ke dalam bahasa Latin dan kemudian dilestarikan dan diedarkan, sedangkan teks yang aslinya yang berbahasa Arab itu dibakar dan tidak boleh dipublikasikan. Yang kedua, pada zaman Renaissance, dengan mudah menerima filsafat dan metode ilmiah sebagaimana dianut oleh Ibnu Rusyid. Berbeda dengan Eropa bagian timur, mereka tidak dengan mudah menerima ilmu dan filsafat, mulai dikorbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis dan keagamaan. Yang ketiga adalah Ibnu Rusyid lebih terkenal sebagai seorang filsuf yang berseberangan dengan Al-Ghazali. Yang keempat, sebagai pembela Aristoteles, Ibnu Rusyid menolak prinsip ijra'ul adat dari Al-Ghazali, dan seperti Al-Farabi, dia juga mengemukakan prinsip-prinsip kausal dari Aristoteles. Aib dan siksaan yang diterima oleh Ibnu Rusyid adalah beliau diusir dari tanah kelahirannya pada tahun 593 Masehi atau tahun 1196 Masehi, merupakan akibat dari pertengkaran antara kaum agamawan dan filosofis untuk mendapatkan kedudukan politik. Pertentangan ini tidak pernah reda sejak abad ketiga atau ke-9 Masehi. Hal tersebut menyebabkan Ibnu Rusyid dibuang ke Lucena, dekat Cordova. Tapi tipu daya yang dilakukan oleh kaum agamawan membuat Ibnu Rusyid dibuang dari tanah kelahirannya dan karya-karya tulisnya itu dibakar di muka umum. Tapi aib yang dirasakan oleh Ibnu Rusyid tidak akan bertahan lama, karena Ibnu Rusyid melakukan pindah tempat tinggal ke Marakusi dan dia meninggal pada tahun 595 Hijriah atau 1195 Masehi. Sebagai seorang filsafat Islam di dunia Islam bagian barat, Ibnu Rusyid telah membuat sebuah karya dalam tulisannya, yaitu karya-karya Ibnu Rusyid yang memuat sudut pandang ke arah filsafat. Di antaranya karya-karya Ibnu Rusyid adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya dari Ibnu Rusyid adalah Tahafut at-Tahamufut. Sebagai seorang filsafat Islam di dunia Islam bagian barat, Ibnu Rusyid telah membuat sebuah karya dalam tulisannya, yaitu karya-karya Ibnu Rusyid yang
memuat sudut pandang ke arah filsafat. Di antaranya karya-karya Ibnu Rushd adalah sebagai berikut. Karya dari Ibnu Rushd adalah Tahafut at-Tahafut. Kitab ini menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali tentang keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Yang kedua adalah Fas al-Maqal fi Maba'in al-Hikmat wa Syari'ah min al-Istihah. Kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga adalah Al-Kashifan Manahij al-Adillat fi Aqaid al-Milad, berisikan kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Yang ketiga adalah Bidayat al-Mujahid wa Nihayat al-Muhtasid, berisikan uraian-uraian di bidang fikih dan masih banyak lagi. Pemikiran ekonomi Ibnu Rushd. Yang pertama adalah mudharabah dalam pandangan Ibnu Rushd, yaitu beliau menyamakan antara mudharabah dengan qiraat. Ibnu Rushd memulai perbincangan al-mudharabah, tetapi beliau tidak mendefinisikan secara khusus baik dari sudut bahasa, berbeda dengan ulama fikih lainnya. Menurut pendapat Imam Sakasi, beliau mendefinisikan bahwa sudut pandang al-mudharabah itu berasal dari ayat al-darb fil ard, yang artinya yang digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan usaha dari pelaku bisnis yang berhak atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanan karena penyertaan modal. Mudharabah adalah ijab dan qabul, yaitu antara pemilik modal yang menginvestasikan modalnya kepada orang yang menjalankan usahanya dengan kesepakatan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dengan bagian 50/50 atau 70/30, maka akad mudharabah antara dua belah pihak telah terjadi. Itu adalah legitimasi akad mudharabah. Dalam akad mudharabah ini Ibnu Rushd tidak mengemukakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana para fuqaha lain yang mengemukakan dalil sebagai dasarnya. Menurut ahli, keabsahan akad mensyaratkan adanya kemajuan manajerial bertendensi pada profit atau laba. Jadi menurut Al-Sakasi, masyarakat memerlukan akad ini karena adanya simbiosis mutualisme antara pemilik modal dengan orang yang mengelola modal tersebut demi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Ini adalah investasi modal mudharabah. Ibnu Rushd menyatakan bahwa para fuqaha menyetujui investasi modal dalam mudharabah berupa uang atau barang, tetapi ada beberapa pendapat fuqaha lain yang tidak setuju tentang barang dijadikan sebagai alat investasi, dikarenakan hal tersebut dapat membawa kepada unsur gharar, karena ketidakpastian dalam akad ini berlaku apabila yang dijadikan modal adalah barang, karena barang seiring waktu itu nilainya tidak selalu sama, jadi ditakutkan tidak adanya keadilan dari akad tersebut. Jadi menurut Ibnu Rushd dan Imam Malik, beliau menyatakan bahwa akad qiraat atau mudharabah sah jika modal investasi menggunakan uang dan tidak boleh dalam bentuk barang apapun bentuknya. Sedangkan mazhab Maliki dan lainnya membenarkan penggunaan barang sebagai modal dengan syarat investor meminta pekerja menjual barang tersebut, kemudian menggunakan uang yang dari hasil penjualan tersebut
sebagai modal usahanya. Adalah pembiayaan dan pembagian untung dan rugi. Ibnu Rushd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad mudharabah antara pemilik modal dan yang menjalankan modal bersama dengan persentase 50/50 atau 70/30. Jadi prinsip umum dalam mudharabah ini adalah kedua belah pihak menanggung resiko. Secara umum, perkongsian mudharabah diselesaikan segera mungkin oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak. Jika tujuan tersebut tercapai, diketahui pasti jumlah untung dan ruginya jika ada. Akhir adalah pendapat saya tentang keterkaitan ekonomi pada pemikiran Ibnu Rushd dengan ekonomi yang saat ini. Pemikiran Ibnu Rushd menyatakan bahwa kepemilikan modal menginvestasikan modalnya kepada orang lain untuk mengelola modalnya tersebut. Bagaimana contohnya, ada seseorang yang memiliki tanah tetapi beliau tidak bisa mengelolanya. Dengan begitu, orang yang memiliki tanah tersebut mencari orang dan memberikan modal untuk mengelola tanahnya tersebut. Dengan hasil dari lahan tersebut nanti akan dibagi menjadi dua antara pemilik lahan dan yang pengelola. Pembagian keuntungan tersebut menjadi dua, yaitu 50/50 atau 70/30 bagi pemilik dan pengelola. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.